selamat datang dalam rumah Tuhan. Welcome to the house of the Lord. Kita siapkan hati kita untuk memuji-muji Tuhan. Berapa banyak di antara saudara percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Roh Kudus siap untuk menolong kita saat kita memuji menyembah Dia. Dia akan menjaga, menolong setiap kita. Khususnya hari ini kita akan memperingati dan menikmati tubuh dan darah Yesus. Biar kita berikan hormat pujian bagi Dia. Pastor D akan pimpin kita dalam doa, silakan sebelum kita mulai. Thank you, Jesus. Let's pray. Can we stand up while we pray? Thank you, Lord Jesus. Father, we thank you for this amazing day you have blessed us with today. Father, I thank you that you'll be glorified, Lord, as we put this month aside to focus on Passover. Lord, on your glorious death and resurrection. What an incredible month it is to be serving the King of Kings. Lord, I pray that today we will encounter you. Lord, that we will see you face to face, and in our worship that you'll be glorified and honoured. Lord, that every second, every minute and every hour of this service, the King of Kings and the Lord of Lords will be glorified in this place. So Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, lead us and guide us in all truth. And so we commit this morning to you in the mighty name of our Lord and Saviour, Jesus Christ. Amen. Puji Tuhan, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Terlalu besar kasih Tuhan. Kasih tahu kiri kanannya. Sampai Yesus mati loh untuk kita semua. Supaya kita yang terkutuk karena dosa bisa menerima berkat yang luar biasa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
waktumu kami dedikasikan waktu kami untuk memuji menyembah Tuhan. Engkau Allah yang besar yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga. Kami bersuka cita dan siap memuji-muji Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. That's kita. Let us come to this game with thanksgiving in our heart. Are you ready? Karena Tuhan itu baik. Yes. Kita memuji Dia. Sama-sama katakan. Haleluya. Let us all do this game with thanksgiving in our heart. And glory bless you. Oh, till the devil rejoice, giving praise unto His name, in His presence and fullness of joy. For the Lord is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Let us come to His name with thanksgiving in our heart, and God with a shout of praise. Let go. Giving praise unto His name, in His presence there fullness of joy. For the Lord is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Amen. We give you praise. We give you honor. Haleluya. Siapa yang percaya kepada Tuhan tetap memuji Dia. Hatiku percaya Dia gunung batu dan kota benteng kita. Haleluya. Kau kekuatan kami. Puji Dia. Amin. Sama-sama katakan. Tuhan kekuatan dan masukku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau kebenaran dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berulang. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berangkat, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan sama-sama, Tuhan kau kekuatanku. Tuhan kekuatan dan masukku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Sama-sama katakan,
sing together. Save me, you are my Lord. Terima kasih Engkau Tuhan kami. Kau ajaib, Kau layak dipuji. Bertahta di atas pujian kami. Mari angkat suaramu dengan cinta katakan kepada haleluya. Pujian syukur hanya bagi Kau.
word of God. Speak to us. Send your anointing, come and fall upon us. That through your word you change our life, you restore our life. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, we are ready to hear the word of God. Every believer say, Amen, amen. God bless you all. You may sit in. For all the English-speaking people, we provide you the headset, and somebody will distribute the headset. Just raise up your hand who need the headset. Bulan ini kita berbicara tentang perenungan akan sengsara Tuhan di kayu salib. So this one we're gonna talk about that we're gonna contemplate Jesus suffering on the cross. Jadi kita akan fokus kepada penderitaan Yesus yang di kayu salib selama 1 bulan ini. Dan sebagai orang percaya, setiap kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kita itu harus mengalami banyak sengsara. Jadi kalau dalam hidup ini Bapak Ibu mengalami sengsara karena Tuhan, artinya Bapak Ibu sedang berjalan di jalan yang benar. You are the right way. Kalau ada orang berkata, kenapa saya ikut Tuhan, saya harus menderita? Bapak Ibu harus sadari bahwa Tuhan dari awalnya sudah berkata bahwa setiap kita itu harus mengalami banyak suffering karena Tuhan. Tapi di balik suffering, behind the suffering, there's God's glory. Everybody can say amen. Jadi kalau kita mau mengalami kemuliaan Tuhan, mau nggak mau kita harus menghadapi apa yang namanya sengsara. Nah, bulan ini kita ada 5 ibadah dan semuanya akan berfokus tentang penderitaan Kristus itu. Dan minggu pertama ini saya buka dengan sebuah tema Yudas Iskariot. Siapa yang pernah dengar nama Yudas Iskariot? Coba lambaikan tangan tinggi-tinggi. Jangan turun dulu, saya pengen lihat. Yang pernah dengar nama Yudas Iskariot? Oke? Rata-rata dengar semua ya? Nah, menurut Bapak Ibu, Yudas Iskariot itu dikenal sebagai seorang juara Olimpik atau dengan sebutan yang beda. Saya mau tanya, kira-kira Yudas itu diberi gelar apa di Alkitab? Ada yang tahu? Yudas diberi gelar apa? Pengkhianat, traitor. Ya, betrayer, traitor. Itu Yudas Iskariot. Jadi kalau orang ketemu seseorang, misalnya kita ketemu Pak Surya, lalu kamu kenal nggak sama dia datang di PIC itu? Yang datang sama anaknya, sama Erli. Kenal Bapak Ibu? Oh kenal. Yang ganteng itu ya? Yang suka bagi-bagi hadiah itu ya? Yang hatinya baik itu ya? Kira-kira Pak Surya kalau disebut seperti itu, kira-kira happy nggak? Yo, belum ngomong aja sudah ketawa. Itu artinya kayak happy. Nggak usah ngomong kalau itu berarti happy. Pengen kalau ketemu seseorang, lu kenal nggak sama? Oh, hati-hati. Dia makan duitnya orang, suka ngambil istrinya orang. Enak nggak kalau dikasih gelar kayak gitu? Gak enak. Yudas itu dikenal sebagai traitor, betrayer, dan bahkan sebutan ini bukan cuma disebut di dalam 1 Injil saja, tetapi di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nyebut balik-balik, oh Yudas sang pengkhianat. Bapak Ibu, kita dalam hidup ini kita harus meninggalkan legacy, meninggalkan kesan yang baik. Ketika orang ditanya tentang kita, orang itu berkata yang baik tentang kita. Siapa yang nggak kenal dengan Mother Teresa? Saya mau tanya, siapa yang pernah dengar nama Mother Teresa? Angkat tangan. Oh, hampir semua kenal ya.
Pernah salaman nggak sama Mother Teresa? Belum. Tapi tahu nama Mother Teresa kan? Ya kan? Perempuan yang kecil, pendek, segini, kurus, ya kan? Tapi seluruh dunia kenal siapa Mother Teresa. Kenapa? Karena Mother Teresa dalam hidupnya meninggalkan legacy yang baik. Amin. Dia bilang begini, by blood I'm Albanian, by citizenship I'm Indian, by faith I'm a follower of Christ. Terus saya gini, as for me, when you talk about calling, I belong to the world. As to my heart entirely belong to the heart of Jesus. Itu kata dia. Jadi dia bilang, panggilan saya itu kalau bicara soal panggilan, saya itu milik dunia. Kalau bicara soal hati itu milik Yesus. Jadi dia mau membagi hidupnya itu demikian rupa sampai dunia kenal bahwa Mother Teresa itu seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk yang baik. Bicara soal Lukas, itu dikenal sebagai tokoh yang bukan sebagai tokoh yang baik, tokoh yang jahat. Hari ini kita diingatkan bicara soal suffering ini. Dalam minggu pertama kita bicara soal Yudas, karena hidup kita itu akan dinilai oleh orang. Kalau kita menghasilkan produk-produk yang baik, maka orang akan berkata ini orang yang baik. Yudas itu dipilih Yesus di antara banyak orang menjadi murid Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, ada ribuan orang, bahkan jutaan orang Yahudi pada waktu itu. Tapi yang dipilih Yesus 12. Dan 12 orang itu salah satunya siapa? Yudas. Berarti sebenarnya dia itu masuk nominasi sebagai murid pilihan. Tapi sayang Yudas tidak mengenal jalan penderitaan, sehingga Yudas itu boleh disebut produk gagal. Tahu produk gagal? Dulu ada Samsung, salah satu produknya itu produk gagal. Sehingga orang yang beli produk itu kecewa banget karena apa? Saya lupa, Samsung 5 atau Samsung berapa? Sekitar itu, Samsung 5 kalau tidak salah. Itu produk gagal. Tidak ada satu orang yang mau membeli produk gagal. Tidak ada seorang pun yang mengapresiasi sebuah produk yang gagal. Kalau hidup kita mau diapresiasi sama orang, jangan menjadi produk yang gagal. Pastikan hidupmu jangan sebagai produk yang gagal. Yang setuju bilang amin. Bagaimana menjadi produk yang gagal? Saya mau pastikan Bapak Ibu, itu hasil keputusan kita. Kita yang putuskan. Bapak Ibu mau jadi produk gagal atau tidak gagal, kita yang putuskan. Amin. Dan dengar baik-baik, kunci sederhana. Asal kita percaya bertindak, Tuhan itu mampu membuat Bapak Ibu menjadi produk yang berhasil. Setuju? Yang setuju amin. Kuncinya apa? Percaya dan bertindak. Waktu Yesus berjalan di atas air, Petrus juga berkata begini, boleh nggak saya berjalan di atas air? Yesus berkata, kamu mau? Mau, silakan berjalan. Dan orang berkata kalau berjalan di atas air itu kalau kata Copenhagen, itu ilmu meringankan tubuh. Iya kan? Kata dunia persilatan itu ilmu meringankan tubuh. Tapi kata Yesus itu adalah tindakan iman. Yang itu sebenarnya apa? Jadi mau berdiri, mau jalan di atas air silakan. Kunci cuma apa? Percaya dan bertindak. Tapi itu percaya bertindak, dia jalan di atas air. Selama Bapak Ibu percaya bertindak, saya pastikan Bapak Ibu akan menjadi produk yang berhasil. Siapa yang mau jadi produk berhasil, angkat pakai tangan tinggi-tinggi. Ada 4 kunci yang mau saya bagikan hari ini supaya Bapak Ibu itu menjadi produk-produk yang berhasil, bukan produk gagal. Yudas itu produk gagal, tapi kita produk berhasil. Ada 4 kunci yang perlu Bapak Ibu perhatikan supaya kita ini dalam gereja ini keluar orang-orang yang hidupnya itu memuliakan Tuhan. Amin. Yang hidupnya berhasil, yang hidupnya diberkati Tuhan, yang hidupnya sehat-sehat, yang hidupnya itu bisa memuliakan Tuhan sepanjang hidupnya. Yang percaya bilang amin. 4 hal. Yang pertama, kita belajar dari Yudas. Kenapa Yudas itu produk gagal? Yang pertama, dia mengkhianati Tuhan. Bilang sama saya, kenapa dia produk gagal? Karena dia mengkhianati Tuhan. Kalau Bapak Ibu menjadi produk yang berhasil, jangan pernah mengkhianati Tuhan. Kita pertanyakan, mengkhianati Tuhan itu kayak apa? Saya tidak ketemu Yesus muka dengan muka saat ini.
Saya tidak pernah salaman dengan Yesus secara physically, tidak pernah saya shake hand with Jesus. Tapi saya mau beritahukan, kita mengkhianati Tuhan itu, kata mengkhianati Tuhan itu adalah ketika kita tidak setia terhadap firman-Nya. Apa? Kata mengkhianati artinya apa? Tidak setia terhadap apa? Firman-Nya. Being unfaithful to what is true. Pada saat kita nggak faithful kepada firman-Nya, pada yang sama kita tuh mengkhianati Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Aku adalah firman. Jadi kalau kita mengkhianati Tuhan, mengkhianati firman-Nya. Mengkhianati firman adalah ketika kita tidak setia akan firman itu. Setuju? Ada banyak orang kalau dengar firman macam-macam ya. Kalau dengar firman kadang-kadang suka dengar yang lucu-lucu. Lucu, baik juga. Kalau enggak, ngantuk. Betul tidak? Tengok khotbah kalau pegang, gak ada humornya apa? Lama-lama ngantuk. Bilang sama kiri kanan, benar juga lu. Kamu ngantuk enggak? Bilangin tanya. Kamu ngantuk enggak gitu? Ada yang ngantuk di sini? Bilang mengantuk, saya pulang. Nah jadi jangan mengingat Bapak Ibu. Dia berada dalam satu konsep. Hotel kita, waktu punya diskusi, ditanya kamu itu kedepannya mau ingin jadi apa? Terus salah satu ibu nyeletuk, kamu mau jadi apa? Kata ibu, aku mau jadi orang kaya raya, bukan lagi kaya, kaya raya. Tahu kaya raya? Sangat kaya. Gitu. Dan rupanya ibu ini dalam hatinya itu yang tertanam dalam hidupnya adalah satu ambisi untuk menjadi orang yang kaya raya. Loh, menjadi orang kaya raya itu salah tidak sih sebenarnya? Hah? Salah tidak? Siapa yang mau jadi kaya coba lambaikan tangannya? Cuma Buati. Yang lain nggak mau jadi kaya? Jadi kaya raya. Kaya raya. You gotta want to be a billion. Nah, amin. Semua pada mau. Even Julian juga pasti mau. Semua pada mau. Tapi yang salah adalah ketika orang mau jadi kaya, mengorbankan imannya. Setuju? Yang salah itu ketika demi uang, demi harta, meninggalkan imannya. Itu yang salah. Dan ibu ini apa saudara? Dia dedikasikan segala waktunya, tenaganya, pikirannya untuk pekerjaan. Tadinya dia bekerja dari Monday to Friday. Dia pikir kalau sampai Friday kurang kaya, ditambah lagi sampai Minggu. Sekarang nggak pernah ibadah sama sekali, nggak pernah ibadah. Jadi semua waktu dedikasikan semuanya pokoknya kerja terus. Memang tokonya makin banyak. Rumahnya sekarang bukan satu lagi, rumahnya kecil. Rumahnya sudah ada 2. Memang secara fisik dapat, tapi pertanyaan saya, apa itu kehendak Tuhan? Saya pastikan. Bapak percaya? Kita itu pakai hukum sabat, ya kan? Kita bekerja 6 hari 1 hari istirahat, dan Tuhan mampu memberkati kita dengan lipat ganda. Amin. Saya dulu begitu lulus sekolah, bayangkan teman-teman saya cari kerja setengah mati loh, susah cari kerja. Tapi yang saya apply dalam hidup saya itu saya tidak mau meminta itu. Yang terjadi apa? Begitu saya diminta pengumuman itu untuk terus tidak lulus terakhir pada waktu ini saya lihat pengumuman. Saya lihat saya lulus. Begitu saya lihat lulus, hari yang sama saya dipanggil dosen saya. Ditawari kerjaan, mau nggak kamu kerja? Tidak kerja yang baik sekali Bapak. Jadi benar, pada zaman itu ada banyak teman-teman saya yang lulusan civil engineering, tapi kerjanya apa? Jadi tukang pemilik toko kain dan macam-macam kayak gitu. Tapi begitu saya selesai kerjaan, begitu gampang saya dapat. Sampai akhirnya saya menemukan pekerjaan yang bagus banget sebelum saya dipanggil tukang pekerjaan yang sangat baik sekali. Dipercayakan menjadi manajer, begitu masuk manajer untuk pegang bawain orang-orang. Saya tahu persis berkat datang dari siapa? Berkat datang dari Tuhan. Catat baik-baik. Susah payah tidak pernah menambah ini. Percaya saya, kalau Tuhan bilang kamu diberkati Tuhan, siapapun tidak bisa men-cancel berkat itu. Yang percaya bilang Jadi yang pertama penting adalah kita harus belajar
untuk tetap setia kepada firman-Nya. Baca firman, terapin. Baca firman, diaplikasi. Nanti Bapak Ibu lihat, karena dia berkata, karena saya merenungkan firman itu siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan pohon itu akan tetap berbuah dalam segala musim. Yang percaya, bilang. Jadi yang pertama, adalah jangan mengkhianati firman-Nya. Yudas mengkhianati Tuhan, mengkhianati firman-Nya. Sangat disayangkan. Dia masuk salah satu 12 murid pilihan utama, tapi dia gagal gara-gara dia mengkhianati firman-Nya. Yang kedua, Yudas lebih suka nuruti kehendak pribadi daripada kehendak Allah. Setuju tidak? Itu sebabnya orang yang lebih nurut kehendak pribadi daripada kehendak Allah itu akan landing ke tempat yang salah. Kisah Rasul 1 ayat 25, kita buka ayat itu. Kisah 1 ayat 25 dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Indonesia dulu. Kisah Rasul 1 ayat 25 saya baca. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh, sama-sama dibaca, apa? Ke tempat yang apa? Wajar baginya. Artinya begini, dia jatuh ke tempat yang dia pilih sendiri. Bisa nangkap? Dia jatuh ke tempat yang wajar sesuai pilihannya. Saya beri contoh begini Bapak Ibu. Kita kalau naik pesawat, pernah nggak Bapak Ibu cerewet sama pilot? Kenapa sih kok belok kiri? Kenapa sih kok belok kanan? Kenapa sih kalau diturunkan pesawat itu turun, naik lagi, kemudian diturunkan lagi? Pernah nggak komplain? Bedok-bedok pintunya di ruang kabinnya pilot tok. Saya mau komplain pilot, kenapa sih pesawatnya kok naik 10 turun 2 meter, dinaikin lagi 5 meter? Ya kan kok banyak goyang-goyangnya? Kok belok kiri, kok belok kanan? Saya rasa kita nggak pernah komplain, setuju tidak? Kita merem-merem aja pokoknya, ya kan? Tadi malam ada satu jemaat kita yang pamit. Jadi Bapak Ibu kemarin jangan kaget kalau di pihak Silverton ada yang live itu Mira tadi malam kontak saya, kontak saya, dia berangkat ke Amerika. Jadi dia tidak ke Amerika itu. Jadi bayangkan tadi malam dia berangkat, berarti gelap-gelap gitu, naik pesawat. Anda bisa bayangkan tengah malam yang gelap, pesawat terserah dia, mau belok kiri, mau belok kanan, ya kan? Ke Amerika sudah 18 jam kan? Jadi tembok mana, pokok tahu-tahu sudah gelap jadi terang jadi gelap. Dulu saya di Eropa juga gitu. Berangkat terang jadi gelap jadi terang jadi gelap, pagi-pagi jam 6 nyampe. Nggak ada komplain. Gelap-gelap tengah malam kita meremnya mau tidur saja, betul tidak? Biasanya kan kalau di pesawat kan kalau perjalanan jauh, saya berarti beberapa orang ngorok. Kalau buka mata sudah sampai. Kenapa? Menyerah kepada Pak. Bapak Ibu, kalau kamu mau sampai kepada tujuanmu, pesan saya hari ini, pesan Tuhan yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu menurut kepada sang pilot yang ajaib itu Tuhan kita, kepada kehendaknya, bukan kehendak pribadi kita. Yang setuju bilang amin. Jadi kalau kita nurut kepada kehendak Tuhan, kita akan nyampe kepada tujuan. Tapi kalau kita nurut pada kehendak sendiri, seringkali itu akan menuju ke tempat yang tidak pernah kita rancangkan untuk jatuh ke situ. Jadi Yudas jatuh ke tempat yang wajar baginya. Dia landing ke tempat yang salah karena dia pilih jalannya sendiri. Saya harap hari ini kita belajar menyerah kepada siapa? Kehendak Tuhan. Kadang kehendak Tuhan itu tidak cocok dengan selera kita. Tapi saat kita taat kepada Dia, percayalah kehendak Tuhan selalu terbaik buat kita. Amin. Ada orang kadang-kadang kepingin dapat jodoh, kok nggak dapat jodoh, ya kan? Tambah tahun kan usia bertambah, lalu dia mikir saya ini kalau kayak pohon cemara kok lama-lama sudah mulai layu, tapi kok belum dapat jodoh. Kadang-kadang mikir gitu, kenapa sih Tuhan kok telat? Dengar, Tuhan tak pernah telat. Saya ngerti kenapa banyak di sini yang diem aja, karena sudah soul semuanya, kecuali beberapa yang belum soul. Betul tidak? Tetapi percaya yang belum dapat jodoh, kamu percaya bahwa Tuhan mampu menyediakannya. Setuju bilangannya? Kepingin mantu? Apa yang kepingin mantu di sini? Berdoalah supaya Tuhan kasih terbaik. Setuju bilangannya? Ya. Jadi bukan kehendak, tapi kehendak Tuhan yang bisa. Tuhan itu waktunya yang selalu terbaik buat kita.
Kalau kita mau yang cepat-cepat, tapi Tuhan mau yang terbaik buat kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak menjadi produk yang gagal seperti Yudas, tapi produk yang berhasil. Yudas itu di dalam Yohanes pasal yang ke 13, kita akan buka ini, saya akan bacakan Yohanes pasal 13. Buka bersama-sama saya di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. 12 ayat yang ke-6, baca sama-sama. 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan, sama-sama dibaca, ia adalah seorang apa? Pencuri. Ia sering mengambil, dikata sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dalam bahasa Inggris, in English. Dalam bahasa saya bacakan begini. Catat baik-baik, ini sudah berkata sering. Ya. Dalam bahasa Inggris, he did not say this because he cared about the poor. That because he was thief, as keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Jadi Yudas itu sering mencuri. Jadi bukan sekali mencuri, Yudas itu berkali-kali, frequently stole. Jadi berkali-kali mencuri uangnya kas gereja, kas pelayanan. Kira-kira Tuhan tahu nggak Tuhan Yesus? Tahu. Kira-kira dinasihati tidak? Pasti dinasihati. Karena dia bendahara, dinasihati. Kamu jangan tidak jujur, pasti. Tapi kata sering berarti apa? Biarpun dinasihati tetap jalan terus. Artinya apa? Yang ketiga, produk gagal itu terjadi karena keras kepala. Kalau dalam perjanjian lama, orang Israel itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, stiff neck. Kata stiff neck itu artinya apa? Orang yang tegar tengkuknya, orang yang apa itu? Orang yang nggak bisa berubah, ya kan? Orang yang dinasihatin tetap nggak mau berubah. Stubborn. Kata itu kata apa? Stubborn. Oke, baik. Banyak ibu-ibu komplain sama saya. Wah, apa sih bakso wah, kok stubborn? Dikasih tahu dia nggak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu, kalau ketemu suami-suami seperti itu, yang stubborn, ya toh mungkin ada juga istri stubborn juga ada. Jangan cuma suaminya ada istri stubborn ada. Kalau ketemu stubborn begitu ya, lapor sama Tuhan. Apa? Lapor. Karena yang adakan perubahan itu Tuhan. Ya. Selama orang itu masih bisa berubah, Tuhan pasti bisa mengubah. Kecuali kalau memang orang itu tidak mau berubah lagi. Ya. Nah, kata stubborn, hati-hati Bapak Ibu. Kita harus memeriksa diri kita sendiri. Stubborn itu artinya suka menunda perubahan. Sekali lagi saya bilang, stubborn artinya suka menunda perubahan dan tidak mau berubah saat ini. Menunda. Dan orang yang suka menunda lama-lama, hati-hati, dia akan sampai ke satu titik di mana dia tidak akan pernah bisa berubah lagi. Alkitab berkata hari ini, sekiranya mau mendengar suaraku hari ini kamu bertobat. Ibrani 3:15. Hari ini ukurannya. Stubborn itu orang yang menunda bukan hari tapi besok-besok. Jadi kalau suka menunda perubahan-perubahan itu bisa aja nggak berubah lagi. Setuju tidak? Hati-hati dengan stubborn. Selama kita nggak stubborn, bagaimana jeleknya apapun kita, Tuhan bisa ubah kita. Setuju bilang amin? Ada seorang saudaraku, Roger Arienda, namanya Roger Arienda. Ini adalah salah seorang teroris dari Filipina. Have you ever heard Roger Arienda? 1970. You're from Filipina, ya? Jadi Roger Arienda. Coba Bapak Ibu sesekali riset di Google. Namanya Roger Arienda. How long you been living in Australia? Since when? 1986. So when 1970 you still live in Philippines. This means that if you read newspaper, you might hear about the name Roger Arienda.
Roger Arianda itu seorang teroris dan dia mau bunuh pada waktu tahun 1970 presidennya adalah Ferdinand Marcos. Dia seorang teroris dan dia mau bunuh Presiden Marcos. Ditangkap dan dia diadilin. Roger Arianda itu diputuskan oleh pengadilan dipenjarakan 12 tahun. Jadi kalau 1972 dia ditangkap, berarti dia harus keluar dari penjara. Kalau ditambah 12 itu berarti 1984, betul tidak? 1984. Tapi rupanya dia selama di penjara tahun pertama, dia tetap punya pikiran keluar dari penjara ini 12 tahun kemudian saya akan bunuh Marcos. Dia jadi presiden, tidak presiden, pokok keluar dari penjara saya akan bunuh Marcos. Jadi pikirannya seperti itu. Dalam benak pikirannya Arianda itu gak pernah ada yang benar. Semua itu kekejaman, kekejian, pikiran-pikiran teroris itu tiap hari ada dalam pikiran. Nah, tahun ketiga dia lagi makan ketemu dengan buku merah. Dia pikir itu bukunya Mao Zedong. Buku merah itu buku merahnya Mao Zedong. Jadi dari RRC, dari China, itu punya buku merah. Ajarannya Mao Zedong tentang komunisme. Dia buka kan, nggak taunya apa dibuka, isinya Alkitab. Bukan buku merahnya Mao Zedong. Jadi waktu dia baca itu dia sudah nggak suka sama sekali, tapi karena habis di penjara bosan, nggak ngapa-ngapain, nggak ada majalah, nggak ada koran, yang ada buku merah. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka dibaca tiap hari. Tapi tahu nggak Bapak ya? Dia baca tiap hari, dia baca tiap hari. Suka nggak suka dia baca. Ternyata Tuhan bekerja. Tuhan mulai mengubahnya. Bayangkan, hati seorang teroris, hati yang penuh dengan dendam, kekejaman, kekejian. Dia baca tiap hari, dicuci otaknya firman tiap hari. Lama-lama hatinya mulai luluh Bapak Ibu. Dia mulai punya kasih kepada teman-temannya, image yang di penjara. Dia mulai tolongin, dia mulai cerita tentang Injil. Tahu nggak, di tempat penjara itu catatan memberikan informasi bahwa orang di penjara banyak percaya Tuhan. Dan dia memberkati terus, si penjara diberkati, teman-teman diberkati. Akhirnya berita ini sampai ke telinganya Marcos. Akhirnya Marcos kasih pengurangan reduksi dari masa tahanannya dia dari 12 tahun dia direduksi banyak. 1980 dia keluar dari penjara. Berarti dia masuk cuma 8 tahun. 72 to 80, jadi cuma 8 tahun instead of 12 years. Dia keluar dan satu keluarganya dimenangkan. Dia memberkati Filipina pada waktu itu, banyak percaya Tuhan. Lewat seorang teroris. Ketika Tuhan mengubahkan hidupnya, dia bisa berubah. Jadi, kalau Bapak Ibu melihat pasangan kita mungkin belum berubah, kenapa kita enggak satu kepada Tuhan? Tuhan bisa mengubah. Yang percaya bilang amin. Percaya enggak Tuhan bisa ubah kita? Yang percaya bilang amin, tangan tinggi-tinggi. Percaya enggak Tuhan bisa ubah partner lu? Yang percaya bilang amin. Percaya enggak Tuhan bisa mengubah musuh-musuh lu? Sepi. Kenapa lagi sengkel? Sakit hati. Kalau kamu sakit hati, dirimu yang perlu diubah dulu supaya sakit hati. Yang saya bilang amin. Ya, jadi keras kepala atau keras hati stick neck itu, atau tadi yang disebut orang yang obang tadi itu, orang nggak mau berubah itu, orang yang stubborn tadi itu. Kalau Tuhan mengubah pasti bisa berubah. Kalau orang tetap stubborn, lama-lama nggak berubah kayak Judas. Judas itu diizin bagaimana kan berubah? Nggak akan pernah berubah. Kan sudah keras kepala, seperti konkret ini. Selama masih cair itu bisa dirubah. Selama dia masih bentuk belum keras dia bisa berubah. Tapi kalau menjadi satu titik di mana konkret itu keras, nggak bisa berubah lagi. Hari ini ketika kita dengar suara Tuhan, jangan kita keras kepala. Itu sebetulnya terakhir itu. Bagaimana supaya kita itu memiliki kualitas yang berhasil, bukan produk gagal. Perhatikan ini. Yudas suka ambil jalan pintas yang namanya shortcut. Jadi dalam hidup ini nggak ada namanya shortcut. Mau cepat kaya, trading. Ya, mau cepat kaya ke Gedung Putih. Tahu Gedung Putih di sini?
Gedung putih di Perth itu di mana ya? Where's the White House in Perth? That make you learn a lot of man. Siapa itu? Di mana? First itu. Banyak orang pikir kalau main judi cepat kaya, tapi saya mau bilang tidak ada ceritanya dalam dunia ini orang cepat kaya tapi lewat judi. Perhatikan, siapa yang orang kaya? Bill Gates tidak main judi tapi dia kaya. Mark Zuckerberg tidak pernah dia main judi tapi dia kaya. Jadi tidak ada ceritanya orang ambil jalan pintas lalu cepat kaya. Dengar baik-baik. Yudas ambil jalan pintas, mau cepat kaya, dia mencuri. Dia cepat kaya, dia mengkhianati gurunya, dia jual Yesus. Dia mengambil jalan pintas waktu di stres, waktu depresi. Banyak orang kalau stres, depresi, ambil jalan pintas apa? Orang Indonesia bilang, iPhone sayang. Tahu? Zaman dulu kalau di Indonesia itu kalau mau bunuh diri minum iPhone. Ya kan namanya hasil iPhone sayang. Tapi kita percaya pada saat kita stres, saat kita depresi, jangan ambil jalan pintas. Kita punya jalan yang benar. Kasih aja benar. Siapa di sini pernah stres? Depresi? Pernah stres? Oh baik-baik, ada stres di sini. Semua baik-baik. Tapi dengar baik hari ini. Kalau kamu stres, depresi, jangan ambil jalan pintas. Yudas ambil jalan pintas. Dia tidak kuat tapi jual gurunya itu dia tertuduh, guilty, merasa nggak enak, dia depres, dia bunuh diri. Tuhan bilang jangan pernah ambil jalan pintas, ambil jalan yang benar, slow but safe. Ada banyak orang bilang kalau cepat itu enak, tapi belum tentu jalan cepat itu bisa enak buat kita. Hari ini kita percaya, biarpun jalannya kelihatan pelan, tapi aman bersama Tuhan. Setuju? Kadang-kadang orang berdoa belum dijawab Tuhan, jangan lari ke dukun, jangan lari ke tukang ramal, jangan lari ke tempat yang lain. Percaya Tuhan tuh punya waktu terbaik buat kita. God's will always the best for us. Yang percaya bilang amin. Saya tuh masuk buat cerita. Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan izinkan dalam hidup ini ada banyak beronjal, banyak gelombang-gelombang yang kadang-kadang sepertinya kita nggak bisa cepat sampai ke situ. Tapi Tuhan punya maksud buat kita. Salah satu anak muda kita ya, dia pernah cerita begini. Papanya sudah lama supaya dia itu berdoa supaya ekonominya bisa baik. Dia kerja cuma sebagai buka apotek di situ, apotek kecil dan dia jual obat-obatan. Tapi anaknya dikirim ke luar negeri dan butuh uang banyak. Dan berdoa supaya tokonya diberkati Tuhan. Lama dia berdoa, tapi saingan tambah banyak Bapak Ibu. Sampai satu kali, ketika tahun 98 itu terjadi kerusuhan, orang-orang pada beli dolar kan, dolar disimpan, dolar Amerika supaya karena dolar tambah lama tambah naik, jadi orang nggak mau jual dolarnya, disimpan. Kenapa dia tahu tambah lama tambah naik, disimpan dolarnya. Tapi Tuhan bilang begini, hari ini aku mau kamu spend duit itu. Coba lihat, kamu harus pakai duit ini. Secara akal Bapak Ibu nggak mungkin ini bertentangan dengan jalan dia katanya cepat kaya. Tapi Tuhan bilang kalau saya belanjakan berarti waktu saya lebih lama lagi menjadi orang kaya. Tapi Tuhan bilang harus percaya dan katakan. Tuhan bilang ini obat-obat yang banyak. Bapak Ibu dia beli duit dolarnya dikeluarin, dia beli banyak obat-obatan ditimbun di dalam gudangnya dia. Orang bilang gila, kenapa? Ini bukan waktunya beli obat-obatan, waktunya kamu simpan dolar Amerika, tapi Tuhan bilang suruh spend. Dia beli obat-obatan sebanyak-banyaknya. Tahu nggak Bapak Ibu? Nanti ketika kerusuhan bulan Mei itu, yang terjadi bahwa itu dolar Amerika bulan Mei sudah 20.000 betul tidak maksudnya? Bulan Mei nanti itu kira-kira 20.000 kali ya. Nggak ikut ya. Seingat saya 20.000, 18.000 ke 20.000. Ya, hampir 20.000. Jadi orang yang dulu beli dolar cuma murah-murah, up to 18.000 sampai 20.000. Tapi dia bisa spend beli obat. Oh enggak pakai. Ternyata pada waktu kerusuhan itu banyak orang stres, banyak orang depresi, banyak orang sakit, banyak orang yang membutuhkan obat-obatan. Bisa di tokonya dia itu, gudangnya dia punya obat itu semua diberkati Tuhan, dijual. Oh enggak, anaknya bilang, aku jadi orang kaya raya. Benar. Kadang-kadang cara Tuhan itu pelan-pelan tapi aman.
Bapak Ibu sabar menunggu waktunya Tuhan. Jangan ambil shortcut. Ya. Percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti membawa kita kepada tujuan yang aman dan sentosa buat kita. Yang percaya bilang amin. Ada 4 kunci untuk membuat kita sebagai orang yang berhasil. Sebut sama-sama saya. Pertama, apa? Jangan mengkhianati firman. Yang kedua, apa? Lebih taat kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yang ketiga, apa? Jangan keras kepala, oban, stubborn, double, apalagi banyak sekali. Ya kan? Yang keempat apa? Barusan saya bilang ini, jangan pilih shortcut. Percayalah Tuhan itu baik buat kita. Apa yang terjadi Tuhan selalu baik buat kita. Amin. Kita akan berdoa. Bapak, kami percaya bahwa Tuhan mampu untuk menjaga umat-Mu, Bapak, dari segala penyakit, dari segala kelemahan. Biar apa kami belajar hari ini, Tuhan. Biar kami belajar menjadi produk-produk yang berhasil di tengah menghadapi suffering karena Tuhan. Kami percaya jalan Tuhan selalu terbaik buat kami. Berkati umat-Mu, Tuhan. Sebentar kami akan makan minum perjamuan kudus. Kami mau, Tuhan, supaya lewat tubuh-Mu dan darah-Mu, setiap kami boleh mengalami Tuhan penjagaan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap dosa yang kami buat tanpa disengaja, maupun mungkin kadang kami berbuat kekeliruan. Ampuni kami. Darah Yesus menyucikan umat-Mu, dan setiap kami boleh makan dan berjalan kudus dan disembuhkan, dikuatkan, ditumbuhkan iman oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan kudus hari ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Aifa dan Julian dan Josh, come on. You may be seated. Pegang roti dengan tangan ke atas. Tuhan menderita di kayu salib karena dosa kita, karena kesalahan kita. He was crucified on the cross just because of our sins, just because of our wrongdoings.
think of His suffering on the cross. He died for us. So let us enter the kingdom of God. Saat ini dengan tangan kanan ke atas, kita pegang roti dan kita renungkan akan pengorbanan Yesus. Pada malam hari itu dia ketika mengambil roti, dia bagikan pada para muridnya sambil berkata, inilah roti adalah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah ini sebagai peringatan akan daku. Bukankah roti kita pecah-pecah bersama ini adalah bersekutu dengan tubuh Yesus? Yang percaya bilang amin dan kita makan bersama di dalam. Demikian juga pada malam hari itu, setelah ia makan, dia mengambil sebuah cawan. Dia bagikan pada para muridnya sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu sebagai jalan pengampunan dosa. Bukankah cawan anggur yang kita berkati bersama ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya bilang amin. Minum bersama percaya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, the Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, the Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Sungguh bahagia kita bisa tinggal dalam hadirat Allah dan Allah tinggal dalam hidup kita. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya tak lupa mau menyambut saudara yang baru pertama kali ikut ibadah kita. Silakan bagi berdiri, termasuk Ibu Lili, Ibu Christine, dan temannya Ibu Winnie, supaya yang lain juga bisa kenal, ya. Ibu, haleluya, Tuhan memberkati. Yang diberkati, ya, Tuhan memberkati. Selamat datang, welcome in our family, Perth Indonesian Church. Sungguh bahagia memiliki teman-teman seperti saudara. Jangan cuma sekedar berkunjung, tapi menjadi member bersama dengan teman-teman lainnya. Kita akan dibina bersama untuk menjadi seperti Yesus. Tuhan Yesus menanti kita pada waktunya Dia datang kembali menjemput kita. Haleluya. Pengumuman untuk minggu ini, setiap ibadah kegiatan tetap berjalan seperti biasa. Selasa dan Jumat ada doa di tempat ini jam 10 sampai jam 12 siang. Hari Rabu kita adakan komsel di taman di Canningfield. Alamatnya ada di Brookland Green, Canningfield, ya. Saudara yang belum pernah ikut bisa bergabung, kasih tahu saya, nanti kita masukkan di grup atau dibagikan alamatnya. Untuk Kamis malam
adakan pemuritan secara online dalam bahasa Indonesia jam 7 atau jam 6, ada yang bahasa Inggris juga. Jadi saudara yang rindu mengenal Allah lebih dalam bisa bergabung pakai online video call ya. Hari Jumat ada doa dan Minggu tetap ada ibadah jam 11. Bawa anak-anak, remaja, bahkan teman-teman yang lain supaya semua bisa menerima berkat dari Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saudara yang ingin mempersembahkan persembahan, ini waktunya saudara siapkan. Saudara yang membutuhkan amplop sudah disediakan dalam buletin yang disediakan. Saudara tinggal alokasikan bagian apa yang Tuhan ingin kita memberi supaya semua tersalur dengan baik. Dan kalau saudara ingin kembalikan perpuluhan, isi bagian baik. Kalau mau dukung gedung gereja, building atau mortgage, titik bagian building. Kalau untuk mempersembahkan hal-hal yang lain bisa masukkan dalam offering yang tadi jalankan satu kali ya. Mari kita akan berdoa. Saudara Andri pimpin dalam doa. Terima kasih Bapak buat berkat dan penyertaan pagi siang hari ini. Tuhan, kami boleh beribadah dan kami juga boleh mengalami perjamuan pada malam pada siang hari ini. Tuhan, berkati kami, Kau selalu limpahkan berkat kepada kami, apapun yang kami lakukan biar selalu berhasil. Tuhan, kami juga ingin memberikan sedikit persembahan daripada kepadamu. Berkatilah persembahan kami, jangan Kau lihat dan Kau hitung berapa besar yang akan kami berikan, tapi Kau lihat isi hati kami Tuhan, betapa kami sungguh mencintaimu. Berkati kami Bapa, Kau selalu sediakan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap nyanyikan pujian ini. Give thanks to the Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His Spirit, Jesus Christ, His before we leave this place, my Lord. Pour a special blessing upon us. Saat ini biar Tuhan bukakan tingkap langit. Open the windows of heaven and pour out your special blessing. They can come upon us, fall upon us. May the blessing of Father God, the grace of Jesus Christ, and the peace from Holy Spirit rest upon us from today onward in the name of Jesus. Every believer say, Amen, amen. God bless you all. Have a Sunday. Bagi saudara yang punya teman sakit dan mau dibawain perjamuan kudus, ada perjamuan kudus take away ya.